Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabar kalian semua? Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang ilmu dalam Islam yang akan dipresentasikan oleh kelompok 1 dengan teman saya Haflan Nur Iman dan saya sendiri Firzi Salim dengan tema kedudukan ilmu dan urgensi menuntut ilmu dalam Islam. Selamat mendengarkan. Pengertian ilmu, kata ilmu berasal dari bahasa Arab, yaitu alima yu'allimu ilman, yang berarti mengerti, memahami benar-benar. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu dibilang pengetahuan itu. Ilmu ialah deskripsi data pengalaman secara lengkap dan tertanggungjawabkan dalam rumusan-rumusan yang sesederhana mungkin. Menurut cakupan pertama-tama, ilmu adalah istilah umum untuk menyebut segenap pengetahuan ilmiah dalam suatu kesatuan. Dalam arti, kedua ilmu menunjukkan pada masing-masing bidang pengetahuan ilmiah yang mempelajari pokok tertentu. Maksud dari pengertian ini adalah bahwa ilmu berarti suatu cabang ilmu khusus. Nah, kedudukan ilmu dalam Islam, ilmu menempati kedudukan yang sangat tinggi dalam ajaran Islam. Hal ini terlihat dari banyaknya ayat Al-Quran yang memandang orang berilmu dalam posisi tertinggi dan mulia, di samping hadis-hadis Nabi yang banyak memberi dorongan bagi umat untuk terus menuntut ilmu. Di dalam Al-Quran, kata ilmu dan kata-kata jadiannya digunakan lebih dari 780 kali. Ini bermakna dalam ajaran Islam, sebagaimana tercermin dari Al-Quran, sangat kental dengan nuansa-nuansa yang berkaitan dengan ilmu, sehingga dapat menjadi ciri penting dalam agama Islam. Sebagaimana dikemukakan oleh Dr. Mahadi Usiani sebagai berikut, salah satu ciri yang membedakan Islam dengan yang lainnya adalah penekanan terhadap masalah ilmu, sains, Al-Quran, dan Al-Sunnah, mengajak kaum muslim untuk mencari dan mendapatkan ilmu dan kearifan, serta menempatkan orang-orang yang berpengetahuan pada derajat tinggi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang artinya, Allah meninggalkan beberapa derajat tingkatan orang-orang yang beriman di antara kamu, dan orang-orang berilmu diberikan ilmu pengetahuan, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. An Anas bin Malik qala radhiyallahu anhu maqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Bersumber dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis rahu Abu Daud. Selanjutnya saya akan melanjutkan dari rekan saya. Nah, ayat-ayat tersebut jelas merupakan sumber motivasi bagi umat Islam untuk tidak pernah berhenti menuntut ilmu, untuk terus membaca sehingga posisi yang tinggi di hadapan Allah akan tetap terjaga. Yang berarti juga rasa takut kepada Allah akan menjiwai seluruh aktivitas kehidupan manusia untuk melakukan amal saleh. Dengan demikian, nampak bahwa keimanan yang dibarengi dengan ilmu akan membuahkan amal sehingga
Nurholis Majaj menyebutkan bahwa keimanan dan amal perbuatan membentuk segitiga pola hidup yang kukuh ini seolah menengahi antara iman dan amal. Ilmu dalam konsep Islam. Islam sangat menghargai sekali ilmu. Allah berfirman dalam banyak ayat Al-Quran supaya kaum muslimin memiliki ilmu pengetahuan. Al-Quran, Al-Hadis, dan persahabatan menyatakan supaya mendalami ilmu pengetahuan. Artinya, katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakal lah yang dapat menerima pelajaran. Surat Al-Jumar ayat 9. Selain Al-Quran, Rasulullah SAW juga memerintahkan kaum muslimin untuk menuntut ilmu. Bahwa orang yang mempelajari ilmu, maka kedudukannya sama seperti seorang yang sedang berjihad di medan perjuangan atau di medan perang. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu mengatakan, tuntutlah ilmu sebab menuntutnya untuk mencari keridhaan Allah adalah ibadah. Mengetahuinya adalah khasyah, mengkajinya adalah jihad. Mengajarkannya kepada orang yang tidak mengetahuinya adalah sedekah dan mendiskusikannya adalah tasbih. Dengan ilmu Allah diketahui dan disembah. Dan dengan ilmu pula Allah diagungkan dan ditauhidkan. Allah mengangkat kedudukan suatu kaum dengan ilmu dan menjadikan mereka sebagai pemimpin dan imam bagi manusia. Manusia mendapat petunjuk melalui perantara mereka dan akan merujuk kepada pendapat mereka. Pentingnya kita mempelajari ilmu. Yang pertama, perbedaan yang jelas antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Nah, yang kedua, hanya orang yang berakal yang dapat menerima pelajaran. Nah, yang ketiga, hanya orang yang berilmu yang mampu memahami hakikat sesuatu yang disampaikan Allah melalui perumpamaan-perumpamaan. Yang keempat, Allah memerintahkan agar manusia berdoa agar ilmunya bertambah. Yang kelima, orang yang mencari ilmu berjalan di jalan Allah telah melakukan ibadah. Pentingnya ilmu menurut agama Islam, dorongan serta kewajiban mencari dan menuntut ilmu seperti disebutkan di atas telah menjadikan dunia Islam pada suatu masa di zaman lampau menjadi pusat pengembangan ilmu dan kebudayaan di masa yang akan datang. Kejayaan yang telah ada itu insya Allah akan datang. Jadi menuntut ilmu itu sangat penting, dikarenakan jika kita ingin mempelajari Islam, kita juga butuh ilmu biar kita tidak termakan oleh berita-berita hoax ataupun ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan anjuran Allah. Sehingga kita agar bisa lebih memfilter lagi mana yang benar dan mana yang salah. Selesai. Dan tambahan untuk kawan-kawan semua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kharaja li talabil ilmi, fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a." Barang siapa yang keluar li talabil ilmi, untuk menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, sesungguhnya ia ada di jalan Allah, hatta yarji'a, sampai ia kembali lagi. Berarti semangat untuk kita semua yang sedang belajar menuntut ilmu, karena kita sesungguhnya berjihad jalan Allah. Selamat belajar, semangat terus, dan jangan lupa bersyukur, berdoa. Dan saya ucapkan terima kasih sudah mendengarkan. Saya izin pamit. Kita tutup bersama-sama dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.